Alhamdulillah, sahabat Azakir, hari ini kita bersama Bapak Ustadz Dr. Kiai Haji Asyari Abbas, SIMA, MM, Masya Allah. Selamat datang di Azakir, Pak Kiai. Selamat datang juga Pak Dr. Rama. Alhamdulillah, gimana Pak Dokter, sehat? Alhamdulillah, barakallah, Jam sehat-sehat. berapa tadi Pak Ustadz tadi sadar? Alhamdulillah tadi pas maghrib baru sampai ya. Keliling-keliling ya Pak Ustadz? Iya, Masya Allah. benar. Alhamdulillah Pak Ustadz, tadi kita sudah mendengarkan kajian-kajian yang dipaparkan Ustadz tadi, kajian Ramadan. Hari ini kita berbincang-bincang perkara iman, di mana kita membahas tentang kesabaran Pak Ustadz. Kadang-kadang nih Pak Ustadz, hidup ini penuh nggak sabarnya Pak Ustadz. Betul. Dapat rezeki nggak sabar, semuanya apapun bentuknya nggak sabar. Untuk pencerahan buat sahabat Azakir nih Pak Ustadz, bagaimana sih menghadapi suatu kesabaran yang sesuai yang diajarkan Rasulullah dan juga ketentuan Allah itu bagaimana Pak Ustadz? Untuk pencerahan buat sahabat Azakir. Baik, terima kasih sahabat Azakir yang berbahagia dimanapun kita berada. Ya, ada pesan dari Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika subuh-subuh ya pulang dari masjid, sahabat-sahabatnya masih pada kumpul, kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat, kaifa asbahtum, kata Rasulullah, bagaimana kabar hari ini? Lalu mereka menjawab, asbahna mu'minina billah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, wama alamatu imanikum, apa dasarnya Anda mengatakan bahwa Anda itu masih iman? Nah, kemudian sahabat-sahabat diam semuanya. Lalu Rasulullah melanjutkan, wama alamatu imanikum, yang pertama itu adalah nasbiru alal bala, sabar terhadap cobaan Allah. Nah, jadi kalau kita masih nggak sabar, berarti belum beriman, Pak Ustadz. Begitu ya. Nah, ini kepada sahabat-sahabat Azakir dalam rangka menghadapi kehidupan yang bermacam-macam, ya maka kita harus sabar. Karena sabar itu yang paling utama menjadi cirinya orang mukmin. Nah, jadi yang pertama nasbiru alal bala. Yang kedua wanaskuru birroho. Apa itu? Kita itu bersyukur terhadap apapun yang Allah kasih kepada kita. Mau dikasih sedikit, alhamdulillah, merasa cukup. Mau dikasih banyak, alhamdulillah. Mau dikasih anak, alhamdulillah. Susah dikasih anak, alhamdulillah. Karena semua itu pemberian dari Allah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit juga beristighfar, mudah-mudahan cepat sembuh. Kadang-kadang orang lagi sehat lupa. Ya, gitu, nah, kalau iya makanannya nggak dijaga, ya akhirnya jadinya sakit, ya kan? Nah, kadang-kadang, waduh, ada durian nih enak, wah, tahu-tahu dia makan durian banyak, tahu-tahu habis itu kolesterol tinggi. Nah, kan repot. Nah, jadi kalau namanya kita itu menjadi orang mukmin, menjadi orang beriman, kata Rasulullah itu ada 3 nih ya. Yang pertama itu nasbiru alal bala, wa naskuru birroho, wa nardo bil kodo. Nah, ridho terhadap ketetapan Allah. Masya Allah. Yang pertama ridho ketetapan Allah itu ridho karena kita ditetapkan Allah menjadi orang mukmin, menjadi orang muslim. Nah, karena mukmin dan muslim itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah kasih kepada kita.
Nah, jadi jangan berpikir bahwa yang penting itu duit yang banyak, bukan. Yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat itu adalah mukmin, iman kepada Allah, bukan masalah duit. Nah, ya. Nah, begitu Pak Dokter. Iya. Konsekuensi orang sabar itu apa itu, Tat? Nah, konsekuensi orang sabar itu ya innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Nah, apa itu? Jadi Allah akan memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang sabar itu, yaitu dengan apa? Tanpa hitungan. Bighairi hisab itu tanpa hitungan, banyak sekali. Apa antara lain? Satu, kita badannya dikasih sehat, dikasih anak bisa sekolah, ada yang sekolah kedokteran, ada yang jadi insinyur, ada yang macam-macam. Nah, kadang-kadang kita bingung, padahal gaji kita kecil, pendapatan kita kecil, tapi bisa punya anak sekolah tinggi, ya kan? Nah, kadang-kadang bisa ngalahin orang tuanya paling S1, anaknya bisa S3. Nah, itu kan lagi hebat lagi. Orang tuanya jangankan hafal Quran, baca Quran aja belepotan. Tapi anaknya bisa hafal Quran. Itu namanya keberkahan yang luar biasa. Jadi konsekuensi kesabaran. Nah, kalau menghadapi orang nggak sabar itu gimana konsekuensinya? Ini nggak sabar itu konsekuensi ada dong. Yang sabar ada konsekuensinya, ada juga ya orang-orang yang sabar nggak ada konsekuensi juga. Gimana tuh orang-orang yang nggak sabar tuh apa konsekuensinya tuh? Nah, memang agak repot kalau orang yang tidak sabar itu temannya setan. Marah-marah temannya setan. Kenapa kalau orang yang nggak sabar itu temannya setan? Karena setan itu membuat kita itu lupa diri. Kenapa lupa diri? Lupa kalau kita itu diciptakan oleh Allah, hidup mati kita itu kehendak Allah, kita sehat juga karena Allah, kita dapat rezeki juga karena Allah, semuanya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Jadi semuanya itu karena Allah. Nah, jadi kalau ada orang yang nggak sabar, itu ya keliru banget itu. Karena dia tidak merasa dirinya itu atas kehendak oleh Allah. Begitu. Iya. Tapi ada lagi nih Ustaz, biar sahabat Azakir nih biar tahu gitu, apa sih tipnya menjadi orang sabar? Nah itu yang agak sulit itu. Nah, apa tuh tipnya tuh Pak Ustaz? Kalau tipnya itu gampang. Apa tuh, ya. Masya Allah. Ada satu ayat di dalam surat Al-Isra itu, di dalam bukan surat Al-Isra, di dalam surat Al-Kahfi ya. Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa ayyasha Allah. Supaya kita itu sabar, supaya kita itu tawakal kepada Allah, supaya kita itu mengerti apa yang dimauin oleh Allah, maka kita itu tidak boleh mengatakan bahwa wala taqulanna li syai'in inni fa'il, itu enggak boleh. Terhadap sesuatu yang akan kita lakukan, kita akan mengatakan saya bisa begini, saya pasti bisa. Itu enggak boleh. Karena kita bisa melakukan itu kehendak Allah. Ya, enggak boleh sombong manusia. Jadi kalau orang yang mengatakan saya pasti, nah siapa yang bilang pasti? Karena belum tentu kita 1 menit habis ini kita masih hidup, kita nggak tahu. Dan kita bisa ngomong begini, kita bisa sekolah, kita bisa ini karena semua kehendak
kehendak Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kecuali semuanya kehendak Allah. Makanya sahabat Adzakir, kapanpun dimanapun kalau kita mau berjanji kepada orang, kita harus nambahin kalimat insya Allah saya hadir. Begitu. Itu harus sabar ya. Ada nih Ustaz, apa namanya, sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan, sabar dalam musibah gitu Ustaz. Ada 3 yang dianjurkan. Itu termasuk tip juga Ustaz ya. Ya, Ustaz, ya. betul. Memang ada 3 hal ya. Yang pertama itu sabar ketika kita taat kepada Allah. Ya. As-sabru lit-ta'ah ya, lit-ta'atillah ya. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Ini yang paling berat. Kenapa? Kita taat menjalankan ibadah. Kalau sholat harus sabar. Sholat ingin diterima harus sabar. Maksudnya apa? Ada imam bacanya panjang, gerundel hatinya, batal itu sholatnya, nggak bisa diterima. Berangkat haji begitu penuh manusianya, padatnya luar biasa, emosi selesai, ya nggak dapat apa-apa. Puasa juga gitu, puasa nahan diri, nahan emosi, tapi kita nggak sabar, di jalan macet. Habis itu terus kita marah-marah, selesai udah. Nah, jadi sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam maksiat, menjauhi kemaksiatan. Nah, jadi banyak sekali gangguan. Ada yang ngajakin, waduh kayaknya enak nih kalau karaoke-karaokean. Nah, malam-malam bukannya terawih malah karaoke, kan? Kemudian ya malam-malam banyak nih yang nawarin, yuk kita ngopi-ngopi dulu. Nah, begitu ngopi dikasih minuman-minuman, ya itu kan nggak boleh. Nah, kemudian ada yang ngajakin main kartu segala macam, bukannya tadarus, bukannya ngaji, malah main kartu. Nah, itu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kadang-kadang dipancing sama teman-teman, masalah politik segala macam, ikutan emosi, ya ngapain? Oh, itu bukan urusan kita, ya kan? Jadi jangan sampai terpancing oleh hal-hal yang tidak pasti. Nah, kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi qada dan qadar Allah. Ada orang yang sakit, ada orang yang meninggal, itu kan ketetapan Allah. Ya, ada yang umurnya panjang, ada juga yang umurnya pendek. Nah, harus sabar dalam menghadapi qada dan qadar Allah. Jadi ada 3 hal itu. Ya, begitu Pak Dr. Rama. Iya, Masya Allah nih dokter nih, Pak Dokter nih, Pak Kiai kita nih, alhamdulillah. Sahabat Adzakir, mudah-mudahan kita menjadi orang sabar, karena sabar itu adalah konsekuensinya tanpa isap dan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Dan kita harus bisa menjaga ketakwaan kita dan keimanan kita, dan kita selalu menjaga kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya Pak Ustadz. Iya betul. Terima kasih Terima di kasih. podcast nih Pak Kiai, karena kita podcastnya lagi kayak begini, Masya Allah, peluang kita kecil. Mohon doanya Pak Ustadz. Amin, insya Allah. Akhir tambah maju. Amin. Mohon doanya agar istiqomah dalam berdakwah nih. Pak Ustadz ya, Masya Allah. Terima kasih bersama Pak Kiai Dr. Ashari. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Amin. Jamaah Amin. Adzakir bersama sahabat Adzakir. Demikian Amin. Para jamaah juga dan sahabat Adzakir. Demikian, mari kita akhiri dengan bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau komen di bawah sini ya. Terima kasih. Like dan subscribe. Oke, terima kasih.